Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saya sedikit memberikan alternatif penyelesaian ya, atau petunjuk penyelesaian bagaimana kita menyusun daftar distribusi frekuensi. Nah, ini ada langkah-langkah yang bisa kita ikuti, yaitu yang pertama kita ngurutkan data ya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Tapi ini boleh diabaikan, artinya kamu boleh menyusun atau melihat data yang terbesar dan data terkecil saja, kemudian tentukan range-nya atau rentangnya. Rentang ini yaitu selisih antara data terbesar dengan data terkecil, atau sederhananya data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian kita tentukan banyak kelas yang diinginkan. Nah, banyak kelas ini biasanya antara 5 sampai 7 kelas ya. Nah, tapi kalau itu satu cara, tapi ada cara lain, yaitu dengan menggunakan rumus Sturges atau Starges ya. Nah, di mana banyak kelas itu kita beri simbol K. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali logaritma N. N itu banyaknya data. Nah, jadi dengan mencari itu, dengan menentukan itu, maka akan kita temukan nanti banyak kelas yang ideal. Jadi kita bulatkan. Tentukan panjang kelas interval. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan banyak kelas, selanjutnya kita menentukan panjang kelas. Nah, bagaimana menentukan panjang kelas? Kita bahagi antara range, tadi rentang ya. Nanti kan ada nilainya. Nanti kita bahagi dengan banyak kelas. Nanti didapat satu nilai. Nah, nilai itu yang akan menjadi panjang kelas kita. Nah, kemudian yang kelima, tentukan nilai ujung bawah kelas interval. Nah, ini saya biasa menyebutnya batas kelas. Nah, menentukan batas kelas ini, batas bawah kelas, kita bisa mengambil data terkecil atau lebih kecil daripada data terkecil ya. Tapi yang jelas tidak boleh mengambil data terbesar atau lebih besar daripada data yang terkecil. Jadi kita ambil data terkecilnya atau lebih kecil daripada data terkecil. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan batas atas kelas pertama, kemudian dengan menambahkan panjang kelas ya. Menambahkan panjang kelas itu untuk menentukan batas atas ya, kelas pertama. Kemudian kita menentukan batas kelas yang kedua batas bawah dan batas atas kelas yang kedua, kelas ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Setelah itu kemudian kita menentukan frekuensi agar di dalam melakukan pendistribusian frekuensi itu tidak keliru. Kita bisa menggunakan bantuan turus ya. Jadi ini biasanya detailing ya, detailing itu berarti di garis-garis kayak begini. Nah, ini namanya detailing. Ini untuk membantu supaya tidak terjadi kesalahan pendistribusian data dari kumpulan data mentah menjadi data dalam bentuk kelas. Oke, itu yang pertama. Sekarang saya lanjutkan. Misalnya kita punya data seperti ini ya. Jadi ada, katakanlah ini data nilai mata pelajaran misalnya ya. Jadi ini data nilai mata pelajaran ya. Ini matematika misalnya ya. Jadi ada 66, 69, 70, 79 dan seterusnya ya sampai 39. Ini kita lihat, ini ada 50 data ya, karena ini 10. Jadi satu baris ini 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus ke bawah itu 5, 1 2 3 4 5. Berarti ada 50 data. Nah, ada 50 data ini kita akan susun ke dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, bentuk dasar daripada daftar distribusi frekuensi itu biasanya
ada beberapa kolom ya. Yang pertama adalah interval atau ini tempat data ya, interval, kemudian frekuensi ya. Jadi ini langsung aja ini frekuensi. Ini bentuk dasar daripada daftar distribusi frekuensi. Nanti setelah sesuai dengan kebutuhan itu nanti boleh dikembangkan atau ditambahkan. Biasanya itu berkaitan dengan kebutuhan menghitung ukuran-ukuran pemusatan atau ukuran penyebaran dan lain-lain. Oke. Sekarang kita gunakan bentuk dasar dulu untuk menyusun daftar distribusi frekuensi. Nah, ini seperti ini. Kamu buat yang bagus ya, anak-anak sekalian. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun daftar distribusi frekuensi? Yang pertama, tentukan data terbesar dan data terkecil. Nah, ini sini kita lihat ini mana data yang terbesar dan mana data yang terkecil. Nah, kelihatannya data yang terbesar itu yang ini ya, 98. Saya biasanya menggunakan alat bantu, menggunakan Excel ya untuk menemukan data terbesar. Jadi ini data terbesar kita ya. Jadi atau data maksimum. Nah, ini data maksimumnya terbesarnya 98. Kemudian kita cari data terkecil. Nah, di sini kayaknya ini yang data terkecil ya, 25. Ini iya 25 yang terkecil ya. Jadi ini boleh kita tulis minimum. Nah, kalau sudah, jadi ini sudah dapat ini ya. Jadi langkah pertama itu sudah dapat itu ya, data yang terbesar 98, yang terkecil 25. Langkah yang kedua yaitu menentukan rentang. Rentang itu selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jadi ini R98 ya dikurangi 25. Nah, itu kan berarti 70 berapa ya? 73 ya. Oke, ini jadi rentangnya 73. Langkah yang ketiga adalah menentukan banyak kelas. Jadi banyak kelas itu adalah K. Jadi K kelas ya, mungkin yang dari kata kelas. Banyak kelas bagaimana? Nah, jadi ada beberapa cara. Kita boleh mengacar-ancar 5 sampai 7, atau kita boleh menggunakan rumus Stargess. Katakanlah kita mengambil ancar-ancar 7 saja ya, 7 kelas ya. Jadi K kita tetapkan aja 7. Nah, ini belum pakai rumus ya. Nanti boleh juga pakai rumus. Kita 7. Nah, kemudian 4 menentukan panjang kelas. Nah, P ya, panjang kelas itu sederhana, yaitu ini 73 ya, ini dari banyak dari rentang dibahagi dengan 7 ya. Jadi ini kurang lebih 7, sekian ya. Jadi ini 7, bukan 7 ya, 10 ya, 10. Maaf saya sedikit keliru ya. Jadi itu oke. Jadi ini sekitar tunggu ya. Ini sekitar 7,4 ya, 7,42. Nah, ini 10,42. Sorry kok jadi 10,42 maksudnya ya. Nah, ini oke. Jadi ini boleh kita bulatkan. Kita coba bulatkan ke 11 ya. Ini ke 11 ya. Ini boleh kurang ya. Jadi panjang kelasnya itu 11. Atau kita ambil 10. Kita ambil 10 saja ya. Oke. Nah, kalau sudah, langkah yang kelima adalah menentukan batas bawah kelas yang pertama. Jadi menentukan batas bawah. Mana batas bawah kelas itu? Tadi di petunjuknya yaitu kita boleh mengambil data terkecil. Jadi kita boleh ambil data terkecil ini atau lebih kecil dari data terkecil. Nah, apa yang lebih kecil daripada data terkecil yaitu 24 ya boleh. Tapi kita pakai saja 25. Oke, ini 25.
Nah, selanjutnya kita menentukan batas atas. Nah, batas atas kelas yang pertama ini namanya kelas pertama ini. Nah, gimana caranya? Caranya kita menambahkan. Jadi ini 25 ya, batas kelas yang pertama, batas bawah kita tambahkan dengan panjang kelasnya 10. Nah, nih ditambah 10. Jadi batas atas ya, batas atas. Itu kemudian dikurangi 1. Nah, jadi hasilnya 25 ditambah 10 35 berarti dia 34. Nah, di situ ya. Jadi di sini 34. Oke, ya, saya hapus dulu ini nanti karena ditulis ke bawah nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal mengikuti saja ini yang interval yang ada ini ya. Ini kebetulan datanya data diskrit, artinya data yang data dari bilangan bulat ya, hasil membilang, bukan hasil pengukuran. Nah, ini didapat 35, nanti ditambah 10 kurangi 1, atau berarti ditambah 9 saja ya. Berarti dia menjadi 44. Terus 45 ini ditambah 1 ya, jadi 44 tambah 1 45. Ini ditambah 9 lagi, demikian seterusnya menjadi 54. Di sini 55, terus di sini 64, terus di sini 65, di sini 74, demikian seterusnya 75 sampai 84 ya. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 ya, satu lagi 85 sampai 94. Wow, ternyata kita harus menambah satu kelas lagi. Jadi karena ini belum tercover yang data terbesar. Jadi coba, kan ini masuk 94, berarti 98 belum masuk dong. Yang ini ya, yang 98 ini. Nah, oleh karena itu kita tambahkan satu kelas lagi, yaitu 95 kemudian 104. Berarti berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya, kita mungkin tadi kalau banyak kelasnya tadi harusnya 7. Ya, mungkin karena kita membulatannya ke bawah, akibatnya panjang kelasnya jadi 10, sehingga dia menjadi lebih dari 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau kita pakai 11 tadi boleh ya kira-kira. Oke, tidak apa-apa. Itu namanya perencanaan, asal jangan terlalu jauh. Oke, kita pakai 8 kelas. Kemudian ini kita jumlahkan nanti ya. Nah, ini sudah jadi ya anak-anak sekalian. Nah, sekarang tinggal menghitung frekuensinya. Bagaimana menghitung frekuensinya? Sederhana. Kita cari nilai-nilai, berapa nilai yang ada di antara 25 sampai 34. Jadi caranya pertama kita coret dulu 25. Ini namanya turus ya. Jadi ini kita turus, jadi boleh kita tulis di sini turus ya. Ya, ini tambahkan dulu ya. Ini menyusun dari awal ya daftar distribusi frekuensi. Nah, jadi turus kita coret 25 seperti ini, baru di sini kita coret 1. Terus kita cari lagi yang ada di antara 25, cari lagi 25, di sini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Ini ada 28 masuk, kita coret lagi. Set di sini. Oke, tidak ada, berarti hanya ada 2. Ini boleh kita tulis 2. Terus 35, antara 35 sampai 44. Ini masuk 1 ya. 37 itu kan diantara 35 dengan 44, berarti ini 1. Terus 38 masuk juga. Oke. 39 masuk. Oke. 36 ya masuk. Oke.
terus 42 ya masuk. Ini kita ya ini udah 5 ya, jadi sama dengan ini terus biasa. Jadi ini 44 masuk, ini 44, jadi di sini 1. Terus 35 ini 35 masuk, berarti di sini. Jadi mencoretnya harus gantian antara mencoret data di sini di data mentah kemudian turusnya. Kenapa harus gantian? Agar tidak terjadi salah pendataan ya, tidak salah jumlah seperti itu. Oke, berikut 38 masuk, berarti ini lagi dicoret. 42 masuk, ini juga dicoret. Terus ini ada 44 lagi, berarti sudah 2 ikat. Terus 52 tidak, ini 43 masuk sini. Oke, 39 masuk, berarti di sini. Coba kayaknya selesai ya, selesai. Nah, ini berarti 12. Oke. Nah, demikian seterusnya anak-anak sekalian ya. Karena nanti Anda tinggal hitung dengan cara yang sama sampai ke sini kemudian dijumlahkan. Kalau jumlahnya 50, ya benar 50, berarti pendataan kita sudah benar. Tapi kalau ada kelebihan atau kurang berarti perlu dicek kembali distribusi data yang telah kita susun. Bisa saja ada kesalahan di dalam menteli atau menghitung turusnya antara interval ini dengan data yang tersedia. Nah, saya kira itu, karena kalau saya lanjutnya nanti videonya cukup panjang. Demikian anak-anak sekalian cara membuat daftar distribusi frekuensi yang paling dasar. Terima kasih, semoga bermanfaat.